Bentar Nambah dulu. dikit aja. Kita kembali ke ini dulu, ke tamu kita yang baru, Bang Rojo Shop. Halo Bang Rojo Shop. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda dari mana? Saya dari Jakarta. Jakarta. Anda seorang muhibbin habaib. Saya tadinya muhibbin garis keras, tapi alhamdulillah Dapat hidayah. bukan Ya. hidayah. Saya harus berpikir keras. Ya, ya. Bentar dulu. Di on cam dulu, biar kita keren dulu. On cam-nya mana ya? Bang, cek turun Bang ya. Orang ini. Bang, Kalau enggak nanti saya dimarahin sama penonton saya ini. Klik di pojok bang. Mana Klik nih? foto abangnya, klik foto abangnya nanti ada gambar. Diklik, fotonya diklik nanti keluar on cam. keluar ya. Cek keluar dulu. Loh. Ya. Oke. Salam. Oh iya, terima kasih Kang Edit. Oke. Ya. Mana tadi ya? Kayak gini ya? Nah, Masuk. Ya, luar biasa. Wah, ganteng Oke, juga, Bang Rojo ganteng. Shop. Oke, lanjut. Ya. Gitu. Apa tadi ya, sampai mana ya? Saya kalau di Muhibin keras. kalau di Jakarta sini kebanyakan, apalagi di daerah Condet. Condet, Kuitang. Nah, itu tempatnya para habaib Balawi. Dan saya awalnya memang niatnya memang Agak ke atas sedikit, Bang. Jangan terlalu ke bawah, tenggelam nanti. Nah, gitu, Bang. Tenggelam. ya, suaranya nggak kelihatan, nanti nggak kedengaran, Bang. Kedengaran, Bang. Oh, gitu. Sampaiannya ke atas sedikit biar nggak tenggelam. Takutnya tenggelam nanti bahaya. Ntar kegantengan saya hilang, Bang, kalau abang ngeliat. Gitu. Jadi ya cukup yang pelanggaran, dikit-dikit Bang. aja Untuk biar pelanggaran. tangannya kelihatan lebih ini kan, lebih apa? Lebih penasaran. Enggak, saya takutnya nanti tenggelam abangnya, terlalu tinggal kecamatan doang yang sampai Kayak situ aja. tadi tuh. Ya, oke. Ya, cakep. Ya, gitu abangku. Ini luar biasa ini. Ini kita bentar dulu. Ini luar biasa karena Anda ini seorang mukibin dulu ya. Ini luar biasa. Kita ingin tahu dulu seluk-beluk kenapa Anda bisa berubah. Karena yang pertama saya ngelihat tesisnya Kiai Imad, saya pelajari, saya tarik sejarah saya tarik sampai ke Mufti Utsman bin Yahya, saya tarik lagi, saya cari lagi sejarahnya. Pangeran Diponegoro saya cari lagi, mengenai nasabnya Profesor Menachem Ali. Ya kan, saya baca lagi banyak beberapa artikel dan YouTube kan udah banyak kan yang ngomong. Ya. Itu membuktikan kalau cara abad ke-5, 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak ada namanya Ubaidillah. Iya. Ya, jadi sampai ke-9 tiba-tiba ada Ubaidillah, dan terlalu sulit untuk mencari namanya Ubaidillah dibandingkan dengan Nabi Musa sampai ke Nabi Adam. Sulit banget, begitu hebatnya itu Ubaidillah, sampai sulit dicari, sampai nggak ketemu. Nah, sampai nggak ketemu itu berarti luar biasa kan ya? Oh, tingkatan wali itu udah melebihi wali itu, sampai nggak ketemu tuh di sejarah itu. Selisih 550 tahun, Bang. Iya, itu jadi pas saya lihat, saya coba ini apakah benar. Jadi saya perlu waktu untuk menetapkan kalau ini benar-benar sahih sambung. Itu perlu waktu 1 tahun itu saya untuk belajar itu. Jadi nggak sekonyong-konyong saya, karena saya temannya habaib semua. Itu jadi saya harus hati-hati juga menetapkan saya punya keimanan ini. Kalau memang benar-benar Balawi ini dia tidak tersambung sama sekali secara genetika, secara nasab, secara sejarah, tidak ada sama sekali. Bahkan sampai ke Firaun, genetikanya sampai ke Firaun. Menurut saya ini ya, informasi yang saya pelajari dan saya dapatkan seperti itu. Iya. Iya, DNAG.
Ya, betul. Dan dia pun secara genetika yang Yahudi Askenazi itu pun di luar Kasih Yahudi Pak karena Suhadi. juga punya 13 suku dan Askenazi itu di luar daripada 13 suku Yahudi itu. Iya. Gitu. Banyak lagi ya kalau diceritain di sini ya nggak mungkin satu hari kita nggak bakalan cukup ya Bang ya. Iya. Satu hari nggak bakalan Begitu cukup. panjangnya perjalanan ya. Berarti banget. panjang sekali. Panjang sekali perjalanannya. Ya. Oke, jangan terlalu ini juga ya. Saya pengen tanya Anda, Bang Rojosop, di mana posisi di Jakarta? Saya di Jakarta juga soalnya. Kalau di Jakarta untuk saat ini, apalagi kalau di daerah Bandung, saya rasa masih standar aja ya. Pengajian memang masih ramai khusus di daerah Condet, tapi di luar Condet, selatan Jakarta Kalau atau Jakarta yang lain atau di Depok atau di mana, pengetahuan saya dan saya suka di luar jalan itu jarang memang udah seperti itu dan kemarin kan saya lihat di bakar Asegaf itu kan memang berbeda jauh. Dulu waktu tahun lalu itu saya masih datang ke sana sama haul di siapa namanya Solo itu saya datang terus dan memang kalau bicara masalah provokasi sama provokatif ya, mereka itu terlalu provokatif dan mereka merendahkan wali-wali kita yang sebenarnya memang dia keturunan asli dari Rasulullah. Itu menurut saya. Makanya saya luar biasa ya. Tadinya saya gambar saya habaib semua di sini. Sekarang saya gambarnya yang lain. Wah, Wali Songo. Jos. Nggak ada lagi habaib. Jadi habaib pun saya. Habaib pun masih datang. Tapi kalau Bang Rajo. Bang Rajo, saya mau tanya ya. Siap. Coba Anda jelas balik hati ya. Ketika Anda menjadi seorang muhibin, dalam benak Anda terdoktrin enggak bahwasanya orang kalau berwajah Arab itu pasti baik, pasti berilmu tinggi. Kalau mau jujur, ya apa enggak? Ya pada saat itu karena saya masih bego ya, itu bodoh. Ya terus saya masih bodoh. Kalau orang Jawa bilang pekok. Ya iya aja. Iya kan? Iya. Dibandingkan ada dua sisi ya. Ada dua sisi. Satu orang non Arab, saya ngomong non wajah Arab. Satu sisi orang yang berwajah Arab. Ya. Pola pandang kita, perspektif kita bahwa orang yang mempunyai wajah Arab ini keilmuannya lebih tinggi, tentang agama, kealimannya, kelakuannya, betul enggak? Kalau dan itu sudah tertanam. Kalau saya tidak berpendapat seperti itu. Jadi karena saya bergaul bukan hanya orang-orang Arab, jadi saya ngelihat kalau di majelis saya itu kan memang rata-rata kan orang maksudnya kita ngelihat dia Arab ya. Tapi kalau saya saat ini saya bilang dia bukan turunan Arab karena dia. Iya, maksud saya begini loh Kang ya. Kita ini apa? Terkunci dengan apa? Pemikiran bahwa apa? Kalau yang berwajah Arab, berwajah Timur Tengah, saya ngomong orangnya alim, orangnya baik, keagamaannya sangat tinggi dibandingkan yang kita seperti mungkin wajahnya Mas Apoy, Inlet dan lain-lain. Kalau kita mau jujur kan seperti ini, kita terkungkung dengan apa? Doktrin seperti itu. Ya, enggak karena pengakuan cucu Nabi itu tadi. Jawa. Jadi sebelum itu Mas, itu yang paling dasar dulu. Dasar dulu, Pak. Kita paling dasar dulu seperti itu. Baru kemudian ada yang mengaku dibarengi apa dengan apa? Tumpuan bahwa saya cucu Rasul. Nah, disitulah letak kita makin menjadi lebih bodoh, lebih kerdil. Kita seperti mayat hidup.
bergerak, bisa diperintah ke sana ke sini, tapi tidak berpikiran. Ya. Maaf ya, masalah Joseph, apakah seperti itu? Ya, kita kan nyantai aja. Kita diskusi sama Mas Rojo itu yang pernah sangat mengaku sebagai FPI apa pengagum Habib. Ya. Garis keras pokoknya. Ya, kalau menurut saya apa yang disampaikan sama Pak Edi ya, siapa namanya Pak Hadi. Hadi ya, itu nggak ada salahnya, itu pun benar. Nah, saya memang awal-awalnya itu saya nggak terlalu suka yang namanya sama Rizik Syihab, tapi setelah saya gabung ke mereka jadi saya punya pikiran, Islam itu kan ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'rufnya yang sebelah sini, yang nahi mungkarnya kerjanya sih Ihab. Ternyata pas saya telisik lagi, dan dia punya peranan ganda di situ. Yang satu memang peranannya pro ke pemerintah, yang satu peranannya kontra ke pemerintah. Oke, mantap sekali. Di belakang itu Lanjut. dia Luar biasa ya. Kali ini Oke, saya suaranya mau kecil, Mas. kesini dulu ya. Mas, suaranya biar kecil, waktu Mas. kita Tolong semuanya disampaikan, Mas. Campur aduk Mungkin ya. untuk edukasi, mungkin untuk edukasi 130 Jadi saya- orang di bawah, Mas. Ya. Suaranya kecil tadi. Assalamualaikum. Host, tolong. Ah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Imlek dari mana? Saya dari Wonosobo. Wonosobo. Ya. Jawa Timur. Wonosobo. Anda seorang muhibin? Oh, saya muhibin keras saya ini. Muhibin garis keras saya. Terus yang lemah sama keras bedanya di mana, Bang? Saya muhibin garis keras yang selalu tidak setuju dengan pendapatnya para Habib. Oh, Jadi gitu. para pendukung-pendukungnya Habib ya. Saya cuman kok nggak ada yang tanya ya, percaya ndak sama bahwa Habib Zuriah Nabi gitu, Bang Lokman biasanya tanya itu. Tadi sudah di awal, ditanya di awal. Tanya deh tadi. Ya, saya sudah tanya. Ini saya mau tanya, cuman jaringan saya merah. Nah, Oke. jadi saya memang harus bertanya. Makanya saya belum kasih suara untuk bertanya gitu kan. Ini jaringan. Makanya saya ingin bertanya. Karena duluan Anda ongkem, jadi saya tidak nanya Habib lagi. Jadi saya tanya, kenapa Anda tidak percaya Habaib keturunan Nabi Muhammad? Saya kok nggak ditanyai tadi. Oke, kenapa saya tidak percaya bahwa Udah, Habib Bang, udah. itu Zuriyah Rasul? Karena apa? Karena ada seorang Habib ceramah itu mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad itu belajar nahwu ke Habib. Ya, ada ajarannya itu ya, ada. Makanya bagaimana mungkin orang-orang Balawi itu menjadi zuriyah Rasulullah? Wong Rasulullah aja belajar nahwunya ke Habib. Kenapa tidak sekalian saja bahwa Rasulullah itu zuriyahnya Habib? Kan kebalik gitu. Jadi ada pemikiran ganda di situ. Di sisi lain dia meninggikan nenek moyangnya sebagai seorang Habib. Di lain sisi dia mengaku zuriyahnya muridnya Habib. Ya, Kan aneh. kan Nggak masuk akal. bertentangan gitu. Ya. Itu dari segi pikiran aja yang normal, tapi normal. Dari segi masalah apa itu keilmuan, ibaratnya ilmu masalah belajar ya. Dari segi DNA kayaknya kalau G keturunannya
J itu kan mustahil karena G duluan. Terkecuali dulu waktu menyusun huruf itu salah, umpamanya A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu mungkin bisa lah, masuk akal lah, karena kalau seperti susunan abjad yang sekarang itu kan A, B, C, D, E, F, G. Artinya kalau G keturunannya J, bukan keturunan tapi kenaikan menurut saya. Jadi secara pemikiran juga aneh menurut saya. Jadi banyak keanehan di situ. Yang makin lucu lagi gini, ada seseorang yang meninggal lahir di Hadramut, besar di Hadramut, mati di Hadramut, dikubur di Hadramut. Anehnya lagi di hall-nya di Solo. Iya. Dan hall-nya itu membawa nama kota, saudaraku. Jadi hati-hati, nanti ada hall Solo, hall Gresik, hall Malang, hall mana-mana. Kenapa nggak hall Indonesia sekalian gitu loh maksud saya. Kalau mau diambil, ambil aja semua terang-terangan gitu, nggak usah sedikit-sedikit. Ya, Dan lama-lama apa? Lama-lama ada apa? Ada perspektif bahwa apa? Bahwa yang bikin kota-kota itu adalah para habaib. Tidak menutup kemungkinan. Nantinya ke situ gesernya, bergeser ke situ nantinya. Iya, longshotnya gitu. Kalau Dan dulu mereka- masih bodoh ya memang iya, kita berharap kita pikiran kalau Haul Solo itu sebenarnya para habaib. Sebenarnya masyarakat kita, umat muslim kita itu sebenarnya tidak bodoh, tapi karena saking takzimnya terhadap Rasulullah, saking besar imannya, akhirnya ada orang yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah itu kita pasti akan sangat menghormati gitu loh. Ya itu dia, makanya kita kan punya budaya sangat menghormati tamu, kan begitu nih. Padahal kita Betul. sendiri udah kacau balau. Kan begitu, kita sendiri Betul, sudah betul. kacau balau, tapi kita sangat menghormati tamu, kata Bapak Prabowo, sampai puluhan tahun. Tapi teman-teman Ratusan percaya, tahun. ya apapun yang kita sampaikan pada malam yang mantap ini, saya ingin kasih solusi buat teman-teman. Apapun yang kita sampai pada malam yang berbahagia ini, ada dua pikiran, ada dua cara orang berpikir. Yang pertama, ketika manusia yang mempunyai isi otak 50% ke atas, maka yang kita sampaikan dia akan berpikir, apakah benar yang disampaikan Luqman Al-Dabrus ini segala macam. Pasti dia berpikir, benar nggak? Kan itu nih. Ya, karena dia aktif dalam berpikir, ya isi otaknya 50% ke atas. Nah, kalau manusia yang punya isi otak 50% ke bawah, apapun yang kita sampaikan pada malam yang mantap ini dianggap sebuah tantangan. Dia tidak mau pusing-pusing. Dia hanya menganggap sebuah tantangan. Jika tantangan yang bisa mereka lewatkan, maka disitulah pembuktian kecintaan mereka kepada junjungannya itu. Nah, ya makanya keluarlah kata-kata lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nah, itu kacau sudah. Itu kalau semacam itu kita punya mulut sampai berbusa, tidak bakalan mereka percaya. Dianggap sebuah tantangan. Tapi kalau manusia cerdas, pasti dia berpikir, oh ya, benar nggak yang disampaikan Luqman? Mungkin dia tahun ini nggak sadar, tahun depan dia akan sadar. Begitu. Tapi kalau yang 50% otaknya daya berpikir ke bawah, wah, apapun yang disampaikan saya tidak percaya. Tetap saya cinta pada Habib. Nah, padahal kalau kita lihat budaya mereka, ketika mereka itu bertemu sama jenis sendiri, cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium jidat, cium dahi. Kalau kita nggak lihat, bisa-bisa cium bibir itu orang. Nah, kan berbahaya sekali itu. Nah, sangat berbahaya itu. Kalau menurut saya pribadi. Oke, silahkan dilanjut yang lain. Siapa yang melanjut lagi? Silahkan.
ada tamu baru kayak oh enggak. Karena kalau kita bicara Rasulullah itu belajar nahwu sorof, ilmu nahwu sorof itu ilmu-ilmu yang kekinian. Jadi ilmu nahwu sorof itu seperti bahasa Indonesia itu subjek, predikat, kayak gitu. Jadi itu cuman untuk membedakan baca fathah, kasrah atau dhamma, itu jatuhnya fi'il, maf'ul atau mudhari atau apapun itu. Jadi nggak mungkin lah di Arab itu belajar nahwu sorof, apalagi Nabi Muhammad SAW itu kan ya kesini biar bisa baca kitab gundul kan gitu loh. Jadi sangatlah bohong kalau Rasulullah SAW belajar nahwu sorof dengan para habib, sangat bohong, itu aja. Jadi bentar dulu bang. Jadi para habaib, bentar dulu bang. Jadi para habaib, para kibin, silahkan didengarin di bawah ya. Karena kalian tidak punya kemampuan untuk naik ke atas. Mohon maaf. Jadi para habaib, silahkan nonton aja ya. Itu mungkin Bang Zola bisa menjelaskan nahwu sorofnya yang lebih detail. Ilmu nahwu itu baru ya. Ilmu nahwu Iya, baru kekinian. Baru kekinian, ditemukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Dan dia justru bukan orang Arab. Abul Aswad Ad-Du'ali justru pendatang, bukan orang Arab. Termasuk Orang ilmu Arab sorof. perlu nahwu sorof, Pak. Ya, termasuk ilmu sorof ya. Nama penemu ilmu sorof itu Muhammad bin Muslim Al-Harra, dan dia bukan orang Arab juga. Jadi mereka lahir dari penelitian tentang dialek yang ada dalam bangsa Arab. Maka muncullah ilmu nahwu. Termasuk muncul tokoh namanya Sibawayh dan segala macam ya. Di zaman Rasulullah nggak ada. Barangkali pernah dengar ya Sibawayh segala macam. Itu muncul dari dialeknya bangsa Arab ya. Dan bukan yang menemukan, tidak ada yang Balawi, justru orang-orang asing, orang-orang yang datang dari luar Arab yang menemukan, orang-orang dari Afrika, dari zaman Rasulullah ya baru belum ada. Zaman Rasulullah orang hadis saja belum dibukukan. Di zaman Rasulullah masih hidup itu hadis tidak dibukukan, baru Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an memang ditulis ya dalam sejarah. Quran itu ditulis di pelepah kurma ya kan, di kulit-kulit binatang untuk menjaga ya. Adapun hadis, Nabi melarang menulis hadis ya, karena khawatir tertukar dengan ayat Al-Qur'an. Tapi Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk menghafalkan hadis-hadis yang didengar dari Rasulullah. Ini kemudian terjaga secara mutawatir. Muncullah dari situ kutubus sittah, dari Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, segala macam. Dan tidak ada satupun yang sahih meruntut menyebutkan bahwa nasab bin fulan, nggak ketemu. Boleh dicari, silakan. Bahkan perawi hadisnya dari 6 kutubus sittah ini, dari 6 pengarang kutubus sittah, nggak ada satupun yang nyambung kepada Rasulullah. Mereka bukan sanadnya bukan kepada Nabi. Ini kan. Jadi kita harus pelajari. Sekarang logika gini aja Bang Zola. Ya. Nasab dari Nabi Allah Muhammad SAW ke atas itu tertulis rapi. Lah Ba'alawi kekinian kok bisa terputus 550. Itu yang nggak masuk akal di situ. Nah iya, justru kalau Rasulullah memang menyebutkan diri sendiri, anak Quraisy. Memang ada hadis saya dari bangsa Quraisy. Memang beliau yang menyebutkan kan, dan ini sahih, nyambung ke sana. Sampai nanti nyambung kepada Ibrahim alaihissalam ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Ubay bin Kilab bin Qusay bin Abdi Manaf bin fulan dan seterusnya terus. Dan ini ada, memang ada menyambung. Tapi kemudian setelah sepeninggalnya Rasulullah, para sahabat saat itu memang masih terjaga. Ini terjadi pasca tabi'in ya, setelah adanya perang Jamal Siffin gitu ya. Di antara ini salah satu penyebabnya di situ ya, tabi'in dari masa, bukan tabi'in ya, tabi'in. Dari sini mulai ada program pengelabuan sejarah. Ini pecahnya dari sini. Dan zaman itu kita dalam sejarah dulu ingat barangkali memang banyak orang-orang yang mencari popularitas, mengakui dirinya sebagai nabi. Sebagai contoh Musailamah Al-Kazzab. Dia mengaku sebagai nabi untuk mencari popularitas. Catat ini tujuannya. Mencari popularitas, dan saat itu bangsa Arab ada yang meyakini bahwa Musailamah ini seorang nabi. Akhirnya dia populer di kalangannya. Ini salah satu motifnya.
orang mengaku sebagai keturunan fulan untuk mencari popularitas, ya. Bahkan di antara munculnya hadis-hadis palsu, mereka memalsukan hadis, tujuannya adalah untuk mencari popularitas. Di sini kira-kira, barangkali kondisi sosial masyarakat inilah yang menyebabkan orang mengakui saya ini keturunan fulan, saya keturunan fulan, untuk mencari popularitas. Yakin kalaupun disuruh tes DNA, kalaupun benar, kita mau nyari DNA kemana? Ya kan? Kalaupun benar, dan kalaupun saya yakin, kalaupun ada yang sahih hari ini benar-benar keturunan beliau, keturunan Rasulullah, dia tidak akan berani mengakui itu. Zaman dulu keturunan Rasulullah mau dibunuh loh. Kalau dia bisa terang-terangan, aku keturunan Nabi, mati kalau zaman sekarang. Orang mencari. Makanya gini aja loh, kita tetap berpegang apa? Al ulama warisatul anbiya, nggak ada Ba'alawi warisatul anbiya, nggak ada. Dia. Itu aja udah, biar kita nggak masukan virus. Iya, al ulama warisatul anbiya. Biar kita nggak kemasukan virus. Gitu loh. Maka benar tadi kata Pak Apoy ya, Pak Apoy ini tadi beliau menyampaikan ya yang tadi kita sampaikan bahwa ulama 4 mazhab nggak ada yang keturunan Nabi, kan begitu banyak. Dari Syafi'i, Hanafi, Hambali, Imam Malik, siapa? Mereka justru orang-orang pendatang dari luar Arab ya, dan mereka inilah yang menyebarkan Islam kemudian rahmatan lil alamin ini. Dan mereka tidak mengaku-ngaku saya keturunan fulan. Enggak, mereka enggak mengatakan itu. Dan karena mereka justru lebih berilmu. Itu kan. Allahu Akbar. Tapi tugas kita memang untuk mencerdaskan umat ini memang tugas kita. Bagaimanapun juga kita harus tanggung jawab dengan ini ya. Barangkali ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pimpinan pesantren, majelis taklim. Ini penting untuk disampaikan kepada generasi muda. Jangan sampai hal-hal seperti ini kemudian nanti menjadi pembohongan publik seperti ini justru menjadi konsumsi sehari-hari. Ini berbahaya. Ini cuci otak loh. Kalau mereka sampai meyakini dan ternyata keyakinan ini salah, ini berbahaya. Makanya harus ada pihak-pihak yang mencerdaskan ini. Nah, ini barangkali dalam hal ini ya harusnya si MUI ya sebagai kelembagaan harusnya mereka turun dan menyatakan kepada umat, memberikan pencerahan tentang polemik ini. Ya, kalau sudah ada fatwa dari MUI, nanti umat ya sudah mereka menilai, harusnya seperti itu yang tadi saya sampaikan. Allah. Gini loh Bang Zola, apa sih yang mendasari mereka itu sangat cinta dengan Habib? Ajaran apa yang mereka ajarkan? Sedangkan kita dari kecil itu ustadz ajarkan alibak sampai kita bisa baca Al-Quran. Seharusnya kita lebih cinta dengan ustadz kita. Betul. Iya. Betul. Saya cuma pengen tahu apa yang diajarkan Ba'alawi selain khurafat, itu aja. Selain khurafat mana ada yang diajarin? Ajarannya mereka pakai gamis sama udeng setinggi 5 meter ke atas. Iya. Kan iya Bang, kalau kita harus mencintai itu kita mencintai ustadz kampung Bang. Betul. Dan cerita khurafat ustadz kampung itu, kita harus lebih cintai. cerita khurafat itu sangat berbahaya ya. Apa bedanya yang mereka ceritakan dengan sihir ya? Apa bedanya cerita-cerita mereka dengan sihir ya? Kata Allah dalam Al-Quran, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Sihir itu tidak akan pernah menang dari manapun datangnya, tetap akan menang tauhid ya segala macam. Kenapa tidak para ulama yang ceramah itu kalau memang benar mereka keturunan Nabi, kenapa tidak bercerita tentang kisah yang ada di dalam Al-Quran? Kenapa tidak menceritakan kisah Nabi Sulaiman, tidak menceritakan kisah Nabi Yusuf dan sebagainya? Kenapa selalu menceritakan kakek kami? Sementara ya tadi Gak usah Nabi Bang, sahabat aja gak pernah diceritain, sahabat ya gak pernah diceritain. Sahabat Nabi aja gak pernah diceritain. Yang disampaikan ya. Inilah haula wala quwata illa billah. Kita yang miris itu yang kasihan umat, yang kasihan masyarakat yang awam, yang harusnya mendapatkan ya barangkali mohon maaf ya, sholat saja mungkin belum benar ya. Ini yang penting ya. Kok sampai barangkali mungkin wudhunya saja belum sempurna, malah dicocoki pemikiran dengan hal-hal seperti ini. Ini yang penting ya. Ya kenapa enggak ceramah membahas itu toharoh, membahas ini? Kenapa capek-capek? Iya betul. Sekarang gini loh Bang, kalau Abang bilang sihir ya, apakah masuk akal sihir itu bisa memadamkan api neraka? Kan nggak mungkin. Nah, dukun mana yang bisa? Kan itu loh. Maksudnya
kok bisa bilang sihir kayaknya janggal gitu loh saya Ya bilang. kan, ya jadi Karena itu apa? benar, makanya. Mi'raj 70 kali. Apakah itu masuk sihir? Itu entah apa namanya nggak tahu. La haula wala Luar biasanya. Itu pun masih banyak yang percaya, Bang, ya Allah. Nah, ini Astagfirullahaladzim. makanya yang menyebabkan percaya ini ya karena memang masyarakat kita awam ya. Dan ini justru itu tadi saya bilang harusnya dalam hal ini Majelis Ulama, MUI, Mas, NU. kalau saya pribadi ya, ini adanya apa? Pembiaran Ya betul, daripada pembiaran. apa? Pemelencengan, ya, pembelajaran akan apa? Ilmu-ilmu agama. Nah, pembiarannya itu berselimut agama. Biasa kemana? Biasa ke pembodohan. Ujungnya Pembodohan. kemana? Ya betul. Ujungnya kemana? Penguasaan dengan Ya. dalil-dalil kemuliaan. Ya, penguasaan ya pada suatu wilayah atau negara. Intinya, endingnya kudeta merangkap bertopeng agama. Lihat saja, sudah jelas. Sudah jelas. Makanya tadi itu Yang paling simpel. ya sebaiknya negara itu hadir dalam menangani polemik ini. Kan kita punya Menteri Agama ya, kita punya MUI sebagai lembaga keagamaan, kita punya Nahdlatul Ulama, kita punya Muhammadiyah. Bersatulah, ayo bersatu ya, buat kesepakatan, kemudian disampaikan kepada umat, kepada masyarakat. Harusnya kan seperti itu, harusnya. Tapi karena ada pembiaran ya, karena ada ya akhirnya menjadi dilematis, melebar gitu masalahnya. Karena ya orang yang punya kekuatan tidak memberikan kepastian hukum tentang ini gitu kan. Akhirnya bleber kemana-mana, tumpah kemana-mana. Yang jadi korban umat ini maksud saya. Ini umat yang awam ini kasihan. Ya. Bagaimana umat itu dibodohkan, dikerdilkan. Terutama maaf aja ya, Kang Rojo Sob ya. Kita ambil contoh lah. Warga Jakarta. Yang mana banyak tergabung dengan FPI.